Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di alun-alun, semua jenis diskusi tidak ada habisnya, bahkan beredar rumor apa yang telah diputuskan oleh Tianzuo, dengan sengaja membiarkan Qin Chen memenangkan kejuaraan, untuk mengumpulkan popularitas, dan teori konspirasi untuk tujuan mencaplok Yunsu. Mendengar itu, wajah master pemimpin tim penilai jelek, Yun Mengze memancing orang lain, dan jika tidak ditangani dengan baik, reputasi Tianzuo akan sangat rusak. Dia berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Ucap master pemimpin menatap Yun Mengze dengan dingin. Yun Mengze berkata, "Murid ini tidak meminta banyak, hanya ingin melihat, apakah senjata suci yang disempurnakan oleh Qin Chen benar-benar dapat mengalahkan senjata suciku. Hanya dengan cara ini, kita dapat memperbaiki nama Tianzuo dan semua refiner yang hadir. Selama kekuatan senjata suci yang disempurnakan oleh Qin Chen memang di atas pedang gila bayangan darah saya, tidak, bahkan selama itu sebanding dengan pedang gila bayangan darah saya, maka tidak ada yang perlu dikatakan lagi." Ucap Yun Mengze dengan dingin. Semua orang berpikir, ide ini tidak buruk. Wajah master pemimpin tim penilai tenggelam. Meskipun ide ini terdengar bagus, setelah diimplementasikan, itu jelas berarti ada celah. Bagaimana dia bisa setuju? Begitu dia akan menolak, dia juga akan mendengar tawa. "Hahaha, Yun Mengze, apakah kamu melakukan segala yang mungkin untuk melawanku?" "Saya setuju," ucap Qin Chen yang tidak berbicara, tiba-tiba berjalan keluar pada saat ini. Aura dominasi di dunia tiba-tiba mekar dalam dirinya. "Qin Chen." Ekspresi master pemimpin berubah. Qin Chen berkata, "Master pemimpin, kamu bisa mundur. Sekarang masalah ini tidak hanya terkait dengan pekerjaan surgawi Anda, tetapi juga dengan reputasi saya. Memang siapa Yun Mengze ini? Dia hanya seperti sampah, dan dia berani meragukan keterampilan saya dalam pemurnian. Benar-benar tidak ingin hidup. Apa yang kau bicarakan?" Alis Yun Mengze berkerut. Qin Chen tersenyum dingin dan sepertinya menyatakan fakta sederhana. "Apa aku salah? Pedang gila bayangan darah macam apa yang Anda miliki? Itu hanya senjata setengah suci surgawi. Memang terlihat luar biasa, tetapi pada kenyataannya, itu adalah kotoran. Ada banyak celah dalam proses pemurniannya. Keluarlah, jika aku tidak bisa menandingi senjata rongsokan yang cacat ini, maka jangan sebut aku lelaki. Penuh celah, senjata sampah." Mendengar itu, wajah Yun Mengze dingin dan beku. Dia berkata, "Aku telah menyempurnakan senjata setengah infanteri, tapi bagaimana denganmu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengevaluasi keterampilan penyempurnaan saya?" Ucap Yun Mengze. Qin Chen menjawab, "Setengah infanteri, apakah itu hebat? Menurut pendapat saya, senjata suci yang disempurnakan oleh Bai Yutang, yang terlihat biasa-biasa saja, itu 10 kali lebih kuat dari senjata suci Anda. Kenapa kamu tidak bisa disebut sampah? Karena Anda telah menawarkan untuk bersaing, maka pemuda ini telah memenuhi keinginanmu. Bagaimana kalau kamu menggunakan pedang gila bayangan darahmu untuk membunuhku? Saya akan menggunakan pedang tanpa nama di tangan saya ini untuk melawan, dan lihat, apakah Anda bisa memenangkan saya." Begitu Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, itu segera menimbulkan sensasi di antara penonton. Semua orang bersemangat. Yun Mengze menggunakan senjata sucinya sendiri untuk membunuh Qin Chen, sementara Qin Chen menggunakan senjata sucinya sendiri untuk melawan. Ini adalah perbandingan yang sebenarnya. Di lain sisi, Bai Yutang berkata, "Sial, kalian berdua berdebat, mengapa masih melibatkanku?" Mata Bai Yutang berkedip, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang lebih baik untuk duduk diam dan menyaksikan harimau berkelahi. Terlebih lagi, dia juga merasa bahwa nilai Qin Chen agak terlalu tinggi,
dan skor Yun Mengze lebih tinggi darinya. Dia juga sedikit skeptis, hanya mengambil kesempatan ini untuk membedakan mana yang benar dan salah. Yun Mengze penuh dengan niat membunuh, pedang gila bayangan darah di tangannya sedikit bergetar. Dan darah mengerikan mengalir keluar. "Hentikan!" teriak master pemimpin tim penilai berkata dengan dingin. Bagaimana dia bisa menyetujui hal seperti itu? Biarkan mereka membandingkan. Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari langit dan menyebar ke seluruh alun-alun dalam sekejap. Itu adalah Mu Gutian. Mendengar suara ini, master pemimpin yang akan melarangnya tertegun sejenak, melirik ke langit, dan minggir. Karena kalian berdua ingin membandingkan, maka lakukanlah. Ucap master pemimpin tim penilai menekan amarahnya. Siapa yang barusan berbicara? Bahkan master pemimpin tim penilai pun mengangguk. Dalam satu kalimat, itu mengubah keputusan master pemimpin. Apakah itu eksekutif puncak Tianzuo? Orang mana yang memiliki otoritas seperti itu? Berhenti bicara, lihat itu, Qin Chen dan Yun Mengze akan bertarung. Bisik kerumunan di tengah venue, aura pembunuh yang tak terlihat memenuhi udara hampir membeku, dan semua orang merasakan mati lemas. Qin Chen mencibir dan menatap Yun Mengze, seolah-olah pertempuran yang menakutkan akan pecah. Oke, sangat bagus. Qin Chen, meskipun hal-hal yang Anda sempurnakan sangat biasa, tetapi Anda memiliki banyak keberanian. Tidak peduli apa, saya akan membiarkan Anda melihat apakah senjata suci yang saya sempurnakan penuh dengan celah, atau senjata suci Anda halus dan rentan. Jika aku membunuhmu, jangan salahkan itu. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan Anda karena tidak tahu apa yang baik atau buruk. Ucap Yun Mengze meletakkan pedang bayangan darah di dadanya, dan aura berdarah dingin yang mengerikan tiba-tiba terisi. Di atas pedang gila bayangan darah, cahaya berdarah mekar, dan aura setengah infanteri yang menakutkan tiba-tiba pecah. Yun Mengze Zouzi awalnya adalah orang sombong nomor 1 di Yunsu. Ketika dia masih seorang bijak bumi tahap tengah, dia bisa bertarung melawan Sage Surgawi setengah langkah, dan sekarang dia telah menerobos Sage Surgawi setengah langkah. Ditambah lagi saat ini dia menggunakan pedang setengah suci surgawi ini, seberapa mengerikankah potongannya? Tidak ada yang berani memprediksi. Qin Chen berkata, "Mengapa terlalu banyak omong kosong? Anda hanya mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu kepada saya. Apakah Anda pikir saya tidak bisa melihat? Bagaimanapun, Ben Sao bersama keluarga Yun Anda memiliki konflik. Cepat lakukan saja, pedang kamu yang menghancurkan saya atau sebaliknya. Dan maaf jika pedang tanpa nama saya secara tidak sengaja memenggal kepalamu." Ucap Qin Chen melambaikan tangannya, nadanya sangat tidak sabar, dan cahaya dingin melintas jauh di matanya. Yun Mengze mengira dia telah menangkap celahnya. Dia tidak akan tahu bahwa kecerobohannya telah mengirimnya ke neraka. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi gelap. Yun Mengze akhirnya melepaskan pedangnya, dan pada Blood Shadow, jejak napas yang mencengangkan membubung ke langit, menutupi semua arah di mana Qin Chen berada. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa dunia di sekitarnya telah menjadi gelap. Dengan pedang yang menakutkan, semua panca indera lainnya menghilang. Itu adalah pedang yang menakutkan. Ucap semua orang terkejut. Dalam kegelapan tak berujung, pedang pertempuran jatuh dan datang ke kepala Qin Chen dalam sekejap. Pedang ini hampir bisa membelah dunia, seolah-olah benar-benar dapat menghancurkan Qin Chen menjadi debu. Ini adalah kekuatan blade gila bayangan darahmu. Pada saat ini, dalam kegelapan yang tak berujung, seringai dingin terdengar. Itu adalah Qin Chen. Pedang tanpa nama di tangan Qin Chen akhirnya bergerak, dan tiba-tiba menghentikan pedang gila bayangan darah. Ledakan mengerikan membangunkan semua orang dari kegelapan tak berujung, dan kemudian semua orang melihat adegan horor yang tak terlupakan. Yun Mengze memacu pedang gila bayangan darah, dan bayangan pedang menyapu seperti gelombang, terus-menerus meledak ke arah Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak bergerak. Dia memegang pedang tanpa nama. Mustahil.
Gumam Yun Mengze meraung, semua jenis kekuatan aneh di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, dan segera, pedang gila bayangan darah melonjak ke langit, mendesak kekuatan senjata setengah infanteri secara ekstrim. Tetapi pada pedang tanpa nama Qin Chen, ada juga kilatan cahaya. Tidak peduli bagaimana pedang gila bayangan darah melonjak, itu tetap diam dan tidak dapat merusaknya. Senjata setengah infanteri, ucap semua orang terkejut. Mereka semua melihat bahwa alasan mengapa Qin Chen mampu menghentikan serangan Yun Mengze bukan hanya karena kekuatan Qin Chen sendiri, tetapi juga karena pedang tanpa nama di tangan Qin Chen sebenarnya adalah senjata setengah suci surgawi. Setelah jimat arai diaktifkan, ada aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen berkata, "Yun Mengze, apakah ini senjata setengah infanteri yang kamu sempurnakan? Itu terlalu konyol dan terlalu mengecewakan. Sampah tetaplah sampah. Bisakah Anda mengharapkan sampah memiliki kejutan?" Ucap Qin Chen berkata sambil mencibir. Pada saat ini, Yun Mengze masih belum mengaku kalah. "Haha, sekarang aku akan memberitahu Anda mengapa Jian Baoyi memberi saya 100 poin." Ucap Qin Chen memegang pedang di kedua tangan dan meraung dengan cepat. Pedang tanpa nama di tangan Qin Chen langsung bersinar terang, dan aura pedang tak berujung melonjak ke langit. Rune yang menantang langit melayang dari tubuh pedang. Aura pedang tanpa nama yang awalnya hanya setengah infanteri melonjak, dan tiba-tiba berubah menjadi tongtian. Pedang raksasa mengguncang langit yang perkasa. Apa? Ternyata itu adalah senjata kelas suci surgawi. Ucap semua orang mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan menjadi gila di bawah tekanan mengerikan dari pedang tanpa nama ini. Kekuatan pedang tanpa nama menyapu, dan ledakan besar terjadi di kehampaan di sekitar Qin Chen. Beberapa prajurit di dekatnya mundur dengan marah, terluka oleh pedang ini, dan muntah darah. Semua orang terkejut melihat Qin Chen yang mendesak cahaya pedang yang mengerikan, dan tubuh serta pikirannya terkena guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah mata semua orang, pedang gila bayangan darah di tangan Yun Mengze bergetar hebat, di bawah momentum pedang tanpa nama, dan saat berikutnya, retakan memenuhi pedang gila bayangan darah. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memperbaiki senjata Sein kelas surgawi? Gumam Yun Mengze berteriak dengan panik. Pedang gila bayangan darahnya itu meledak dalam sekejap, dan pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Yun Mengze menyemburkan darah, dan sosoknya mundur dengan liar di kehampaan. "Bagaimana kamu bisa lari?" ucap Qin Chen dingin, sosoknya bergetar, dan dia mengejar Yun Mengze seperti kilat, dan mengecam Yun Mengze dengan pukulan. Sangat cepat, tinju Qin Chen lebih cepat dari mundurnya Yun Mengze. Dalam sekejap, dia muncul di depan Yun Mengze, menunjukkan keuntungan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya bersinar, dan telapak tangannya yang berisi kekuatan tak terbatas jatuh di tubuh Yun Mengze. "Kau ingin mati?" teriak Yun Mengze meraung, tangannya melonjak dengan rune, dan tinju terbanting dengan keras. Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, melindungi dirinya sendiri, dan tinju yang kuat juga meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen tidak bergerak, membiarkan serangan Yun Mengze mengenainya, tapi kekuatan itu dihancurkan oleh tangan kanannya. Yun Mengze bergetar di udara, ki seluruh tubuhnya hancur dalam sekejap, dan kekuatan tinju yang meledak tiba-tiba pecah berkeping-keping, rapuh dan rentan. Pada saat ini, hukum asli sage surgawi setengah langkah di tubuhnya tidak dapat bekerja. Bagaimana kekuatan Qin Chen bisa begitu kuat? Pikir Yun Mengze penuh dengan horor. "Saya menyerah," ucap Yun Mengze berteriak, tapi Qin Chen mencibir, kekuatan tak berujung di tubuhnya bekerja, dan gelombang kekuatan meledak, dan naik di dalamnya. Di antara kilat, Qin Chen melambaikan pedang tanpa nama di tangan kanannya. Dan dengan letupan, bayangan langit penuh tinju yang ditampilkan oleh Yun Mengze langsung terpotong. Dengan pukulan ini, seolah-olah dewa perang datang dari surga, dunia runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan abadi, dan hukum asal suci Yun Mengze langsung dihancurkan.
Kemudian semua orang melihat tubuh Yun Mengze ditendang dan dibuang, darah menyembur ke mulutnya, tangannya patah, anggota tubuhnya terputus, darah menetes, dan dia benar-benar tidak terlihat seperti manusia. Sebuah sosok melintas, itu adalah Qin Chen, dia saat ini memegang kepala Yun Mengze, membawanya seperti ikan mati. Seluruh prosesnya panjang, tetapi hanya sesaat. Sebelum senjata yang telah disempurnakan Yun Mengze meledak, adegan brutal ini mengejutkan semua orang. Penilaian Refiner pada hari ini, Qin Chen sangat kejam, dia secara paksa mengalahkan seorang Zhou Zitianjiao, terlalu gila dan sombong. Qin Chen, berhenti, teriak master pemimpin tim penilai berbicara dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan sampai pada titik ini. Meskipun dia sangat kesal dengan pertanyaan Yun Mengze, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan semua ini? Qin Chen, lepaskan Yun Mengze, ucap master pemimpin tim penilai berkata dengan marah. Qin Chen, lepaskan putraku. Di atas langit, raungan terdengar, itu adalah Yun Dongguang, dia bergegas turun, kapak pembuka langit muncul di tangannya. Dia menatap Qin Chen dengan marah, dan niat membunuh di tubuhnya adalah hampir habis. Qin Chen, jangan gegabah. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Lepaskan Yun Mengze dulu. Di langit, Tianxing Zhenren, Penatua Chuye, Master Pavilion Qige dan yang lainnya juga muncul. Semuanya pucat, untuk mencegah Qin Chen membunuh Yun Mengze. Mereka tidak takut bahwa Qin Chen akan menyinggung Yun Dongguang. Tetapi pada pertemuan evaluasi Tianzuo, jika Qin Chen langsung membunuh di tempat saat evaluasi. Bahkan jika Qin Chen adalah juara, mereka tidak bisa memadamkan kemarahan divisi pemurnian Guanghan Mansion. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Qin Chen berkata, hal ini tidak perlu sama sekali. Master pemimpin dan semuanya, Yun Mengze ini harus mati hari ini. Bukan karena dia meragukan senjata suciku, tetapi karena dialah yang benar-benar curang. Ucap Qin Chen di hadapan begitu banyak orang bijak surgawi yang mengelilinginya. Pada saat ini Qin Chen masih tetap tenang, tenang seperti gunung, dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Tidak baik, gumam Yun Dongguang menyusut tiba-tiba. Dengan alis dingin, Qin Chen mencubit kepala Yun Mengze dengan tangan kirinya, dan hendak mencubit Yun Mengze sampai mati. Berhenti, teriak Yun Dongguang meraung, dan suaranya membawa kekuatan arogan, cahaya kapak yang tak tertandingi menembusnya. Itu adalah kapak langit, dia telah berkuasa untuk waktu yang lama, dan untuk pukulan yang menggelegar ini, dia berusaha menyelamatkan Yun Mengze. Qin Chen, cepat hentikan. Ucap yang lain juga berteriak, bahkan Tianxing tidak membantu Qin Chen. Tapi siapa yang tahu, menghadapi serangan Yun Dongguang, Qin Chen tidak bergerak. Dan berkata, hanya kamu, Yun Dongguang, tidak ada yang bisa menghentikan pemuda ini, ucap Qin Chen bahkan tidak menoleh. Pada pedang tanpa nama di tangan kanannya, aura tanpa hukum bocor, asal-usul kekuatan gaib, asal-usul alam semesta, bertabrakan dengan kapak pembuka langit. Kapak pembuka langit Yun Dongguang menabrak pedang tanpa nama, dan pedang tanpa nama bergetar hebat, tetapi segera, tekstur di atasnya mengeluarkan cahaya ilahi yang kuat, yang sebenarnya menahan pemboman kapak langit. Qin Chen mencibir, bahkan pedang tanpa nama saya tidak dapat dihancurkan, dan Anda ingin menghentikan saya dari membunuh orang. Yun Dongguang, jangan khawatir, setelah anakmu meninggal, akan ada giliran Anda. Setelah berbicara, Qin Chen meremas tangan kirinya dengan tajam dan mengklik, Yun Mengze langsung terjepit dan tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut darah. Banyak hukum asal surgawi setengah langkah, semua jenis kekuatan magis ada di kabut darah itu. Terlalu kejam, bisik semua orang tercengang oleh pemandangan tragis itu, gemetar di sekujur tubuh, dengan mata bulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Qin Chen benar-benar membunuh Yun Mengze Zouzi. Apa aku sedang bermimpi? Ya Tuhan, Qin Chen itu terlalu kejam. Dalam penilaian pekerjaan surgawi, membunuh Yun Mengze adalah pelanggaran hukum.
Ini benar-benar tanpa pandang bulu. Ya Tuhan, beraninya Qin Chen ini menyinggung Guang Han Mansion. Jika dia melakukan ini, dia akan mati seperti Yun Mengse. Ucap Reviner yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Tianxing Zhenren hampir pingsan. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah ketiban durian runtuh, karena telah mendukung Qin Chen dan memiliki masa depan yang cerah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen ini ternyata orang gila. Dia menjadi frustasi, dan terlepas dari kesempatan itu, Qin Chen akan membunuh seperti ini dan menghancurkan langit. Dan orang yang paling marah sebenarnya adalah Master Pemimpin. Dia berkata, Qin Chen, kamu melanggar hukum, kamu terlalu melanggar hukum, tidak mungkin, aku tidak bisa mentolerirmu, dan kami tidak bisa mentolerirmu dalam pekerjaan surgawi kami. Kamu cukup berani untuk secara terbuka membunuh juara kedua dalam penilaian, ucap Master Pemimpin menatap Qin Chen dengan marah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.